Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan Salam. cepat. Ayo, 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 Ya, adik-adik, sudah waktunya kita ibadah, sudah waktunya kita untuk memuji nama Tuhan, untuk bersemangat, untuk bersukacita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu ya. Saat teduh kita mulai. Amin. Inang sapa lagi ya. Shalom adik-adik. Kurang semangat. Kalau ini dijawab ya. Merdeka. Merdeka. Iya, merdeka. Walaupun sudah lewat 17 Agustusnya, tapi kita masih di bulan Agustus dan masih tetap merayakan Hari Kelahiran Indonesia yang ke-76. Ya, ke-6 ya. Oke, adik-adik, kita memulai ibadah. Duduk yang rapi, duduk yang manis, sudah cantik dan ganteng. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan berpakaian yang rapi, persembahan, dan jangan lagi lari-lari. Oke? Adik-adik yang berdiri, kita angkat lagu pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris ya. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home with Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Oke, kalau sudah Tuhan Yesus ada di rumah adik-adik, nggak boleh lagi nangis ya. Dan tetap bahagia, tetap bersukacita. Ya, kita masih mau angkat lagu pujian lagi. Tangan kanan, tangan kiri. Terus disambung dengan lagu Jalan Serta Yesus. Masih berdiri ya? Pakai gerakan ya adik-adik. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Oke, udah bersemangat belum? Ya, sudah. Adik-adik boleh duduk dan kita akan tetap memulai ibadah kita dan akan berdoa. Duduk manis ya, sambil kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Sikap berdoa ya adik-adik.
atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjagai tidur kami, dan di pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan penuh sukacita dan napas hidup yang baru. Ya Bapa, di pagi hari ini adik-adik sekolah minggu mau memulai ibadahnya dengan penuh semangat. Biarlah Tuhan, mereka yang ibadah online di rumah masing-masing, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan ketaatan, supaya dapat mengikuti ibadah ini Tuhan, mulai dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum dapat ikut ibadah online bersama, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, dan Engkau pulihkan melalui makanan, minuman, atau obat apapun yang mereka konsumsi. Dan yang malas, Engkau ketuk pintu hatinya Tuhan, supaya minggu-minggu berikutnya dapat ikut ibadah online. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman atau adik-adik sekolah minggu, jikalau ada yang berulang tahun. Biarlah Engkau yang mempertambahkan usianya, usianya yang bertambah, Engkau yang memberkati tumbuh kembang mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan rangkaian ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Kudus. Amin. Salam teman-teman, nama saya Tristan Rafa Silaeng. Mau nyanyi hidup ini. Nama saya Ojan Hasian Purba. Mau nyanyi lagu hidup ini. Hidup Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke adik-adik, kalau minggu kemarin temanya apa ya? Dan siapa ya yang memberitakan firman Tuhan? Ya, temanya anak Tuhan mau mengampunin. Dan yang membawakan cerita Ibu Sarah. Ya, dan temanya minggu ini mendengarkan nasihat
orang tua. Apa adik-adik? Iya, mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua itu siapa? Mama papa. Jadi nanti adik-adik kalau dipanggil atau kalau mama papanya minta tolong harus segera. Oke adik-adik? Dan untuk lagunya kita ada lagu Taat, T-A-A-T. Lagu yang sudah pernah kita pelajarin ya. Adik-adik ayo bangkit berdiri. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Oke, kalau sudah lagunya taat, ya sudah, jangan lagi melawan. Ya. Jangan lagi ada yang membantah. Oke adik-adik, ini lagunya tetap menceritakan mengikuti atau mendengarkan nasihat orang tua. Yaitu lagunya Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Ya, sama dengan lagu taat tadi. Taat dan Efesus 6 ayat 1 ini menceritakan kita harus mendengarkan nasihat papa mama. Ya, nggak boleh lagi, pokoknya nggak boleh lagi membantah. Kalau disuruh belajar, belajar. Kalau disuruh ke gereja. Oke adik-adik, harus mendengarkan ya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Semi dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Sikap berdoa ya, adik-adik boleh duduk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan sukacita serta semangat kepada kami. Ya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan oleh Ibu Semi dapat kami dengarkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik. Bacaan kita minggu ini diambil dari kitab Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Yang sudah bisa membaca, kita sama-sama membaca ya adik-adik ya. Yang belum bisa membaca, ikutin ibu gurunya. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, minggu ini tanggal 22 adik-adik menceritakan tentang mendengarkan nasihat orang tua. Nah, sebelum ibu melanjutkan cerita, ibu ada sebuah cerita. Seorang anak ini baik sih, baik. Tapi dia kadang-kadang nggak mendengarkan nasihat orang tuanya. Kita buat namanya ini si Amos aja ya. Nah, si Amos ini, anaknya ini kadang penurut, kadang tidak, kadang mendengarkan nasihat mamanya, nasihat papanya, kadang tidak. Nah, suatu ketika mamanya Amos ini berkata sama Amosnya, Amos, kamu tuh jangan banyak-banyak makan coklat ya nak, nanti gigimu bolong, terus gigimu sakit, apalagi kalau kamu malas-malas sikat gigi, nanti gigimu sakit. Nah, si Amos cuma bilang, iya mama, gitu-gitu aja adik-adik. Nah, mamanya pergi nih adik-adik, pergi mamanya, entah mungkin ada pesta kali ya waktu itu. Nah, si Amos ini ambil makanannya banyak-banyak yang manis-manis, permen, terus coklat, kue bolu, malkis, pokoknya yang manis-manis dia adik-adik. Dibawanya ke ruang TV. Nah, mamaku itu sok tahu, sok bilang nanti sakit gigi, bilang aja mama pelit gitu. Tapi si Amos nggak mendengarkan nasihat mamanya. Dia hidupin TV, dia makan yang manis-manis itu, yang coklat lah masuk, yang permen lah masuk, yang kue bolu lah masuk. Nah, dia tertidur, saking kenyangnya adik-adik, saking enaknya itu film, dan terus dia kenyang sama makanan yang manis-manis itu, dia terlelap, dia tidur, dia ngantuk, dia tertidur. Nggak taunya tiba-tiba ada semut yang menggelilingin makanannya tadi, sisa-sisa makanan yang jatuh tumpah tadi itu, semut-semut banyak. Nah, terus dia merasa kok ada yang gatal-gatal, tangannya, lehernya, kakinya, keningnya digaruk semua sama dia. Nah, pas dia bangun, tiba-tiba giginya juga sakit. Nah, giginya sakit. Aduh, ini banyak sekali semut, gigiku juga lagi sakit, gitu.
Terus dia baru ingat, oh iya ya, mama bilang jangan banyak-banyak makan permennya, makan coklatnya. Terakhir mama bilang harus sikat gigi, tapi aku mengabaikannya, aku nggak dengar nasihat mama. Jadinya badanku bentol-bentol deh digigit semut, terus gigiku sakit. Dia nangis, aduh mamaku juga nggak ada ini. Nah, pas waktu tiba-tiba mamanya pulang, dilihatnya, loh kenapa Amos banyak sekali semut di rumah ini? Iya mama, gigiku sakit, terus banyak semut gigitin aku. Kenapa rupanya? Aku makan coklat, aku makan permen, makan bolu. Aku nggak buang kulitnya tumpah-tumpah, aku nggak sapu, aku nggak bersihin, aku nggak dengerin nasihat mama. Jadinya gigiku sakit, badanku digigit semut. Nah, itu karena si Amos tidak mendengarkan mamanya, jadinya dia kena ininya, kena apa namanya, akibatnya karena tidak mendengarkan nasihat mamanya sama papanya. Disuruh tiap malam sikat gigi supaya jangan sakit giginya, dia tidak melakukan. Disuruh bersihkan rumah kalau habis makan yang manis-manis supaya jangan datang semut, dia tidak mendengarkan. Itulah kalau kita tidak mendengarkan nasihat mama kita atau papa kita akan menerima akibatnya. Sama adik-adik dengan Raja Daud sama Raja Salomo. Raja Salomo itu loh adik-adik, sudah raja loh dia adik-adik. Raja Salomo itu dengar-dengaran nasihat ayahnya si Daud. Nah, dia dengar-dengaran nasihat papanya, dia dengar-dengaran nasihat Raja Daud. Makanya Salomo menjadi raja yang berhikmat. Dia bisa mengambil suatu keputusan yang benar. Karena apa? Karena Salomo mendengarkan nasihat ayahnya si Daud. Dia setiap hari dia dikasih nasihat sama papanya, dia dengar. Terus setiap hari papanya si Daud memberikan ayat-ayat perintah-perintah Tuhan, dia dengar. Makanya Raja Salomo jadi raja yang berhikmat, jadi raja yang disenangin sama bangsanya. Nah, adik-adik juga harus begitu. Adik-adik juga harus dengar-dengaran sama nasihat papa mamanya. Walaupun misalnya ada di rumah kita loh ya, misalkan ada pak tuanya, kita harus nasihat pak tuanya harus kita dengar juga. Nasihat tantenya kita dengar juga. Jangan cuma nasihat mama papanya, tapi nasihat yang lebih tua dari kita harus mendengarkannya. Baik itu kakak kita, misalnya dibilang, Jose belajar ya dek biar pintar, dengar. Misalnya dibilang mamanya Moses belajar ya nak, jangan tidur malam-malam, lakukan. Karena apa? Kalau misalnya mamanya bilang, Moses tidurnya cepet ya nak ya, jangan nonton aja, jangan main HP aja, nanti matanya sakit, atau besok terlambat bangun sekolah. Nah, kalau misalnya Moses tidak mendengar, pasti dia kesiangan, namanya cuek aja kesiangan dia. Terus, mama kenapa nggak bangunin aku sih? Kita yang menerima akibatnya. Makanya jadi anak Tuhan itu hendaklah kita dengar-dengaran nasihat orang tua. Karena nasihat orang tua itu adik-adik penting bagi kita. Ibu ini loh sudah ibu-ibu juga, tapi ibu masih mendengarkan nasihat opunya Semi. Kalau orang tua ibu bilang, Inang harus begini ya, harus baik sama orang ya, ibu harus dengarkan juga. Karena apa adik-adik? Nasihat orang tua itu bagus untuk diri kita, bagus untuk masa depan kita. Nah, jadi kalau kita mendengarkan nasihat orang tua, pasti yakin kalian akan diberi umur yang panjang, diberi kesuksesan sama Tuhan. Karena apa? Doa orang tua sama nasihat orang tua itu
penting dalam kehidupan kita. Nah, mulai dari sekarang adik-adik harus turut nasihat orang tua, nasihat yang lebih tua, nasihat papa mamanya. Oh, begini, jangan kata Theo, di ayat 1 cuman dengarkanlah didikan seorang ayah. Jadi mama didikan ayahnya aja dong yang didengar. Selama ini berarti kita salah. Didikan mama juga didengar. Oh, enggak bisa. Didikan mama sama papa itu sama-sama harus didengar. Jangan kayak kata Theo, berarti selama ini kita salah dong dengar didikan mama, nggak dengar didikan papa. Tidak boleh begitu. Jadi mama papa, abang kakak itu harus kita dengar didikannya mereka, nasihatnya mereka harus kita dengar. Jadi nggak cuman kadang-kadang dibilang didikan seorang ayah, jangan ayahnya aja didengar, mamanya juga didengar, orang yang lebih tua harus didengar juga. Ya adik-adik ya. Terus mendengarkan nasihat orang tua itu gampang loh sebenarnya adik-adik kalau kita memang melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan dengan tulus. Kalau adik-adik sudah mendengarkan nasihat orang tua, orang yang lebih tua dari kita, yakin dan percaya, adik-adik pasti akan berhasil. Adik-adik pasti akan sukses masa depannya. Karena orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, akan mendoakan kita yang baik-baik juga. Kan seperti lagu. Ada kan lagu sekolah minggu? Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Baru ada yang juga bilang kan kata-katanya juga ada begini. Ku tak akan nakal mama, ku tak nakal papa, turuti semua nasihat. Iya, turuti semua nasihat orang tua kita, turuti semua nasihat orang yang lebih tua dari kita, turuti semua nasihat kakak dan abang-abang kita. Yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita semua di dalam setiap hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang kami dengar ini boleh kami jalankan untuk kami mendengarkan nasihat orang tua kami, orang yang lebih tua daripada kami. Dan biarlah ya Tuhan, apapun yang diberikan kepada orang tua kami, nasihat-nasihat untuk kami, itu semua yang terbaik untuk kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Amsal 4, ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ingat adik-adik, harus dihafal. Boleh pakai gerak, boleh tidak pakai gerak, tapi harus dikirim ke amang pendeta atau inang pendeta ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom amang pendeta, inang pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Victor tertulis dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Semangat hidup dan lakukan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Dadah. Shalom teman-teman.
ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih teman-teman, shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Salam Mama Pendeta dan Bu Guru Sekolah Minggu. Ini ayat hafalan Theo yang tertulis dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik kepada setiap orang. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Pendeta Bu Guru Sekolah dan teman-teman. Saya David menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Anak Inah Pendeta dan guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Shalom, ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Nah, sudah dengar kan cerita firman dari Ibu Semi? Apa yo yang disampaikan oleh Ibu Semi? Hah? Melawan orang tua? Oh enggak, berarti Inang salah ya. Jelas-jelas temanya aja mendengarkan nasihat orang tua, ya. Jadi adik-adik yang di rumah harus tetap mendengarkan nasihat orang tua, ya. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dititip sama mama atau papa ke gereja. Ke konsistori bisa langsung, ke guru-guru sekolah minggunya bisa, atau ke amang pendeta. Oke adik-adik, kita sambil mengumpulkan persembahan, bernyanyi hendaklah masing-masing. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi. Hendaklah
dengan sukacita. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, persembahan ini juga boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati kami yang sudah memberinya ya Tuhan, biarlah kami boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapa yang di surga, jadikanlah kami anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Kita saat teduh. Amin. Oke adik-adik, tetap mengikuti protokol kesehatan. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Dan ingat, jika tidak penting, jangan keluar rumah dulu. Oke, sekali lagi, merdeka! Iya, lagu terakhir kita bernyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Sekali lagi. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati, shalom.